Halo, bertemu lagi dengan saya Dr. Stella. Kali ini kita akan membahas tentang kontrasepsi hormonal. Bagi yang ingin tahu efektivitasnya kontrasepsi hormonal, yaitu dengan penggunaan pil, susuk, dan suntik, itu termasuk KB hormonal. Harus tonton video ini ya. Stay tune! Sebelum lanjut ke videonya, tekan tombol subscribe dulu ya, yang warna merah. Dan jangan lupa tekan juga tombol loncengnya, agar mengetahui video terbaru dari Dr. Stella. Terima kasih, semoga sehat selalu ya. Nah, kita akan mulai dengan kontrasepsi hormonal. Apa sih sebenarnya kontrasepsi hormonal itu? Kontrasepsi hormonal adalah metode yang digunakan untuk mencegah kehamilan yang aksinya berada di sistem endokrin atau sistem hormonal kita. Kontrasepsi hormonal ini ada dua tipe, yaitu yang menggunakan kombinasi estrogen dan progesteron, dan ada yang menggunakan progesteron saja, atau yang sering kita sebut sebagai KB progestin. Nah, dari keduanya ini apakah ada perbedaan cara kerja? Tentu ada. Untuk kontrasepsi kombinasi antara estrogen dan progesteron, kerja utamanya adalah mencegah terjadinya ovulasi atau pematangan sel telur. Nah, kerja tambahannya adalah membuat lendir mulut rahim lebih kental, sehingga sperma sulit untuk menembus. Sedangkan untuk kontrasepsi progesteron saja, tujuan utamanya adalah membuat lendir mulut rahim jauh lebih kental, sehingga sulit ditembus. Selain itu, dia juga menekan terjadinya kematangan sel telur, walaupun tidak sekuat kontrasepsi kombinasi. Namun, selain itu dia ada tambahan lain, yaitu memberikan efek lapisan mens yang tipis, sehingga sulit untuk embrio untuk menempel ke dinding rahim. Nah, dari dua cara kerja tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa kontrasepsi kombinasi antara estrogen dan progesteron, maka kita akan tetap mendapatkan menstruasi secara teratur. Sedangkan bila menggunakan kontrasepsi progesteron only atau progestin saja, maka kita tidak akan mendapatkan menstruasi. Sekarang kita masuk ke kegunaan dari kontrasepsi hormonal. Nomor satu tentunya untuk mencegah kehamilan. Apakah efektif? Tentu efektif. Apabila kita gunakan sesuai dengan aturan pakai, kegagalannya hanya 0,5 sampai 1% saja. Nah, selain itu, kontrasepsi hormonal ini juga dapat digunakan untuk terapi PCO atau Polycystic Ovary Syndrome. Selain itu dapat digunakan untuk terapi dysmenor primer. Nah, untuk mengetahui apa itu dysmenor primer, nanti lihat ya di video saya tentang dysmenorrhea. Selain itu juga bisa untuk menterapi menstruasi yang berkepanjangan atau menstruasi yang lebih dari 10 hari, atau yang mensnya darahnya banyak dan bergumpal-gumpal. Apa saja efek samping yang paling sering dalam penggunaan kontrasepsi hormonal ini? Nomor satu yang paling sering adalah gangguan menstruasi atau perdarahan di luar masa menstruasi. Jadi kadang-kadang ada flek-flek. Selain itu bisa juga ada gangguan seperti pusing, mual, tapi ini lebih ringan. Dari penelitian terakhir, ternyata penggunaan kontrasepsi hormonal lebih dari 10 tahun dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kanker. Nah, kanker apa saja yang bisa terlibat? Di antaranya adalah kanker payudara. Oleh karena itu tidak dianjurkan apabila kita memiliki riwayat di keluarga yang memiliki kanker payudara dari garis keturunan ibu untuk menggunakan kontrasepsi hormonal. Juga kanker rahim, kanker mulut rahim, dan kanker indung telur. Selain itu, penyakit kardiovaskular seperti stroke, serangan jantung, ataupun pembekuan darah itu juga dapat meningkat pada penggunaan kontrasepsi hormonal dalam jangka panjang. Oleh karena itu, apabila kita sudah memiliki penyakit metabolik seperti hipertensi ataupun obesitas, ataupun juga misalnya kita sudah memiliki penyakit jantung bawaan, tidak dianjurkan untuk menggunakan kontrasepsi hormonal. Nah, akhir-akhir ini juga terdapat penelitian bahwa depresi dapat disebabkan oleh penggunaan kontrasepsi. Ternyata, sebanyak 34% perempuan yang mengalami depresi menggunakan kontrasepsi hormonal. Namun penelitian ini masih ongoing. Nah, kontrasepsi hormonal ini tidak bisa diberikan pada perempuan di atas umur 35 tahun apabila dia adalah seorang perokok. Selain itu, tidak cocok juga untuk penderita penyakit-penyakit metabolik seperti diabetes mellitus, obesitas, ataupun penyakit kolesterol. Jangan lupa, riwayat keluarga dengan penyakit jantung juga tidak dianjurkan. Demikianlah kurang lebih tentang overview kontrasepsi hormonal. Nah, kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya, nanti akan dijawab. Sampai bertemu, dadah!